Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan bagi kita orang percaya sekaligus Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau dan isi rumah akan selamat. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan dan selamat malam, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah, dan biarlah firman Allah menjadi kekuatan dan Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk mengerti firman Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami dapat melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, yaitu tahu berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Malam ini kita akan membaca firman Allah dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua dan ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Evharisto. Jadi kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Karena kita katakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang 1 sampai seterusnya itu. Ada di akhir zaman ini ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang durhaka, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak mencintai Tuhan. Banyaklah itu ya. Tapi saya mau katakan kepada kita belajar dari Paulus bagaimana sikap hatinya kepada Tuhan di dalam segala hal, dan dia tahu berterima kasih kepada Allah, dia tahu bersyukur kepada Allah. Yang pertama alasan dia bersyukur adalah Paulus tahu berterima kasih kepada Tuhan karena kehidupan orang percaya yang ada di Tesalonika. Dan Anda sebagaimana kita baca tadi, bagaimana iman mereka bertumbuh, bagaimana mereka menunjukkan kasih, bagaimana mereka melakukan sesuatu hal yang menunjang pekerjaan Tuhan, ketekunan mereka, pengharapan mereka, dan lain sebagainya. Wah, sebagai kalau kita hamba-hamba Tuhan melayani jemaat yang seperti ini, bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, itu sukacita yang paling besar, sukacita yang tidak terkatakan. Itu sebabnya pagi-pagi sekali kita berdoa supaya semua mendapat kekuatan daripada Tuhan. Pagi-pagi kita bangun untuk firman Allah katakan, untuk terus mendoakan gereja Tuhan. Bukan hanya jemaat kita, tapi semua bangsa dan negara, bahkan bangsa-bangsa. Jadi kita bertumbuh, jemaat bertumbuh, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Paulus tahu berterima kasih kepada Tuhan buat jemaat yang bertumbuh ini, buat jemaat Tuhan yang luar biasa ini. Yang kedua, kata firman Allah, Paulus tahu berterima kasih kepada Tuhan buat jemaat di Tesalonika yang menerima firman Tuhan. Haleluya. Ya, kita baca dulu dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tak putus-putusnya mengucapkan syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Haleluya. Jadi firman itu bukan hanya diterima, tetapi firman itu telah mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka, membuat jemaat di Tesalonika ini menjadi jemaat yang betul-betul diperbaharui oleh firman Allah. Kalau tadinya suka berbohong, tidak lagi berbohong. Yang tadinya suka mengurangi, kalau dia pedagang, mengurangi timbangan mungkin. Ya, karena saya sering beli gula itu, ya kalau timbangan di pasar itu, aduh sedih ya. Ya, beras yang 10 kilo pun kadang-kadang nggak jadi. Ada yang betul-betul dikurangi 1/4 ya. Ya tapi ya begitulah ya.
Tetapi jemaat di Tesalonika itu adalah jemaat yang bertumbuh, mengalami perubahan, mengalami firman Allah dalam kehidupan kita, sebagai kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Dan itu sebabnya Paulus berterima kasih kepada Tuhan, karena pemberitaannya itu tidak sia-sia. Apa yang disampaikan itu tidak sia-sia. Kebenaran firman Allah, Injil yang disampaikan, kabar baik itu tidak sia-sia kepada jemaat di Tesalonika. Bahkan firman itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Kita tahu ketika firman itu bekerja dalam seseorang, maka dia akan membawa orang-orang yang diproses oleh firman itu kepada kedewasaan, kepada firman Allah. Yang ketiga kata firman Allah adalah Paulus tahu berterima kasih karena sukacita. Ya. Jadi dia tahu berterima kasih karena sukacita terhadap jemaat itu maksudnya. Mari kita baca dulu dalam 1 Tesalonika 3, 8 dan 9. Demikian bunyi firman Allah. Sekarang kami hidup kembali asal kamu teguh berdiri di hadapan Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Haleluya. Jadi jemaat ini mereka bertumbuh dalam iman, mereka berdiri teguh. Wah, di hadapan Allah. Orang-orang kalau mereka bertumbuh iman mereka, berdiri teguh di hadapan Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itulah sebabnya dia sangat dipenuhi sukacita, dan dia berterima kasih buat sukacita yang diberikan Tuhan kepadanya, karena jiwa-jiwa yang bertumbuh berdiri mantap di tengah badai. Sekalipun ada tekanan, ada kesusahan, ada penganiayaan, ada masalah, mereka berdiri teguh di tengah badai. Berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Iman mereka tetap mantap. Dan kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka persoalan apapun yang mereka hadapi, mereka akan cakap, karena mereka tahu Allah mereka jauh lebih besar dari persoalan yang ada, dari kesulitan yang ada, dari kesusahan yang ada. Dan mari kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Jangan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan kalau orang-orang tidak tahu berterima kasih, itu bahaya. Hatinya menjadi keras. Tapi kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Anak-anak saya ajar dari mulai kecil tahu berterima kasih terhadap orang-orang yang menolong mereka, termasuk kepada guru-guru mereka dan lain sebagainya. Harus tahu berterima kasih. Dan kalau kita sebagai orang percaya tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang berikan nyawa kita, wah itu terlalu itu. Tapi ada banyak orang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang seperti itu saya ingatkan untuk bertobat. Kalau engkau dapat melakukan segala aktivitas, dapat meraih segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, melampaui segala angan-angan dan keinginanmu, itu karena Tuhan, kekuatan Tuhan. Jangan pernah pongah, jangan pernah sombong. Kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baik, dia akan kerjakan. Tapi dia juga mampu menurunkan dan mampu juga menaikkan. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Allah menolong kami untuk tahu berterima kasih kepada siapa saja yang menolong kami. Terlebih kepada Allah yang sudah memberikan nyawa hidup ini kepada kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Biarkan kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.